para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Beberapa umat Buddha bertanya, kenapa kita sebagai umat Buddha harus bermeditasi? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, bermeditasi adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Salah satu praktik dhamma yang didorong oleh Sang Buddha kepada umatnya, kepada siswanya. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan bagaimana berbuat baik dan menghindari keburukan, tetapi juga Sang Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana membersihkan batin kita. Sang Buddha mengatakan, pokok dari ajarannya adalah sabbapa passa akaranang kusala saupasampada sacitta pariyodapanang etam buddhana sasanang. Tidak melakukan keburukan, senantiasa menambah kebaikan, dan juga membersihkan batinnya sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Berbicara tentang tidak melakukan keburukan dan menambah kebaikan, tentu adalah hal yang sangat umum bagi setiap agama. Setiap agama senantiasa mengajarkan para pengikutnya supaya menghindari keburukan dan juga menambah kebaikan. Tetapi Sang Buddha di sini tidak hanya dalam aspek moralitas yang didorong. Bukan hanya sekadar menambah kebaikan, tetapi juga bagaimana kita bisa membersihkan batin kita. Sacitta pariyodapanang. Supaya batin kita ini bersih dari pengotor-pengotor batin. Kalau kita bisa membersihkan batin kita bisa terbebas dari pengotor-pengotor batin, bisa terbebas dari keserakahan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kebodohan batin, maka kita bisa mencapai tujuan akhir, yakni adalah nibbana, terbebas dari penderitaan. Kenapa meditasi ini perlu dilakukan oleh umat Buddha? Ya karena memang meditasi ini berkaitan erat bagaimana kita mengolah pikiran kita, mengembangkan batin kita, mengembangkan sifat-sifat luhur, supaya pikiran kita tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Karena pikiran-pikiran yang negatif akan memengaruhi ucapan yang negatif, tindakan yang negatif. Maka kalau pikiran kita bisa bersih, tindakan kita, ucapan kita pun juga bisa bersih, bisa baik. Makanya menjaga pikiran ini, melatih meditasi adalah upaya yang sangat baik sekali supaya kita bisa memiliki pikiran yang bersih. Karena pikiran yang bersih akan mengkondisikan perbuatan yang baik dan juga ucapan yang baik. Sang Buddha mengatakan, mano pubanggama dhamma, mano seta manomaya, manasacce padutena bahasatiwa karotiwa, tatonang dukkamang weti cakang wawahdo padang. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin. Apapun yang kita perbuat, baik itu tindakan jasmani maupun ucapan, bila itu disertai dengan pikiran yang kotor, maka ujung-ujungnya juga akan menjadi kotor. Tindakan kita menjadi kotor, ucapan kita juga menjadi kotor. Dan penderitaan akan senantiasa mengikuti kita, bagaikan roda yang mengikuti jejak kaki lembu kereta yang menariknya. Pikiran kita ini adalah pelopor. Pikiran kita ini mendahului segalanya. Sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, pikiran kita telah terlebih dahulu mengetahui. Makanya kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita, biasanya tindakan dan ucapan kita juga tidak terjaga.
Kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita, seringkali kita akan mudah sekali dibawa oleh emosi. Sedikit-sedikit langsung dilakukan dengan cara pelampiasan. Baik itu keserakahan, baik itu kebencian, baik itu kebodohan batin, itu akan lebih mudah sekali menguasai kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita. Makanya melatih meditasi ini adalah hal yang baik supaya kita bisa menjaga segala tindakan kita, segala ucapan kita. Memang berbicara tentang meditasi ini tidaklah mudah, karena beberapa orang menyadari bahwasanya menjaga pikiran ini tidaklah mudah. Apalagi harus duduk, kemudian diam, tidak mengapa-ngapain. Bagi sebagian orang ini tidaklah mudah. Makanya mereka lebih memilih tidak melakukannya. Tetapi kita sebagai umat Buddha harus mau melatihnya, harus mau melakukannya supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita. Sebagian orang mungkin berpikir meditasi adalah tentang hal-hal yang mistis, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib, kekuatan, kesaktian, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam agama Buddha, kita bermeditasi bukan untuk tujuan itu. Meskipun hasil dari meditasi tentu saja bisa didapat seperti semacam itu, tetapi itu bukanlah tujuan. Tujuan kita bermeditasi adalah supaya kita bisa menjaga pikiran kita, supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, dan pada akhirnya kita bisa melenyapkan segala bentuk pengotor-pengotor batin. Memang mengendalikan pikiran ini tidaklah mudah. Pikiran kita itu begitu liar, mengembara ke sana kemari, goyah, tidak tetap, sulit dijaga. Maka Sang Buddha mengatakan, Pandanang capalang citang, durakang duni warayang, ujung karoti midawi usukaro wate jenang. Pikiran kita itu mudah goyah, tidak tetap, sulit dijaga, mudah mengembara. Tetapi orang yang bijaksana akan mencoba berusaha mengendalikan pikirannya seperti halnya seorang pembuat anak panah yang meluruskan anak panah. Meskipun pikiran kita itu tidak tetap, mudah sekali mengembara, kita harus berusaha mengendalikan pikiran kita supaya kita tidak dikuasai oleh marah yang menyebabkan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Pikiran kita itu diibaratkan seperti halnya ikan yang tergelepar di daratan. Jadi pikiran kita tidak akan tenang, mudah sekali goyah tergelepar ke sana kemari. Apalagi ketika kita melihat hal-hal yang sifatnya adalah kesenangan, kesenangan indera. Pikiran kita akan mudah sekali tergelepar, tidak tenang. Dan biasanya pikiran kita itu kan selalu mengajak kita supaya kita itu menuruti kesenangan indera. Dan seringkali kalau kita tidak bisa menjaga ini, kita akan diperbudak oleh pikiran kita. Makanya kita harus bisa mengendalikan pikiran kita supaya hidup kita bisa bahagia, tenang, damai. Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran kita itu diibaratkan seperti halnya ikan yang tergelepar-gelepar. Warijo wa tale kito okamo kata okato paripadan titang citang marade yang bahatawi. Bagaikan ikan yang tergelepar-gelepar dari air menuju ke daratan. Jadi pikiran kita itu menggelepar-gelepar. Nah, supaya kita bisa menjaga pikiran kita, makanya kita harus berusaha supaya kita bisa terbebas dari jeratan marah. Mokanti marah bandana. Karena biasanya kalau kita tidak bisa menjaga pikiran kita, seringkali kita akan didorong oleh pikiran buruk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka menjaga pikiran, melatih meditasi ini penting bagi umat Buddha, supaya kita bisa menjaga pikiran kita. Bisa lebih tenang, lebih sabar, damai menghadapi kehidupan. Biarpun pikiran kita itu tidak mudah dan seringkali juga diibaratkan seperti hanya monyet yang berlarian ke sana kemari tidak tenang.
tetapi kita tetap harus berusaha. Karena pikiran yang tenang, pikiran yang terjaga akan membawa kita pada kebahagiaan. Pikiran yang tenang, yang terjaga akan membawa kita pada kedamaian, kebahagiaan. Sang Buddha mengatakan, Tunigaha salahuno yatakam manipatino, cittasa dhammato sadu cittang dantang sukawahang. Sukar mengendalikan pikiran yang binal dan senang mengembara sesuka hatinya. Tetapi adalah baik supaya kita bisa mengendalikan pikiran. Pikiran yang terkendali akan membawa pada kebahagiaan. Makanya meskipun pikiran kita ini terus mengembara, terus mengejar sesuatu yang menyenangkan, kita tetap harus berusaha mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran yang terkendali akan membawa pada kebahagiaan. Cittang gutang sukawahang. Cittang dantang sukawahang. Jadi kalau kita bisa menjaga pikiran kita, kita bisa lebih bahagia. Makanya sebagai umat Buddha tentu kita harus mau bermeditasi. Kita harus mau berlatih bermeditasi. Karena meditasi selain itu diajarkan oleh Sang Buddha, selain itu adalah praktik yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita juga bisa mencintai diri kita sendiri. Meditasi ini memang terkesan selfish, tidak memberi manfaat. Berbeda kalau ketika kita berdana. Kalau berdana jelas orang yang menerima mendapatkan manfaatnya. Tetapi justru ketika kita bermeditasi, kita memberikan manfaat yang luar biasa. Ketika kita mau mengubah diri kita, ketika pikiran kita tenang, tindakan kita baik, maka perubahan yang besar pun juga bisa terjadi di lingkup masyarakat. Maka perubahan itu harus diawali oleh diri kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengawali perubahan itu? Kita harus bisa mengendalikan pikiran kita, melatih meditasi. Meditasi yang cukup sederhana, yang sering diajarkan oleh para guru terkhusus untuk para pemula adalah meditasi mengenai pernafasan. Meditasi ini sangat sederhana sekali. Sangat universal dan siapapun bisa mempraktikkannya. Makanya kita harus bermeditasi. Kalau kita punya batin yang bersih, kalau kita punya batin yang terbebas dari pengotor-pengotor batin, kita tidak dikuasai oleh kebencian, tidak dikuasai oleh keserakahan, maka tindakan kita pun juga akan baik. Kebahagiaan akan mengikuti kita. Maka Sang Buddha mengatakan, Mano bubanggama dhamma, mano seta, mano maya, manasace pasannena basatiwa karotiwa, tatonang sukang mangweti, cahayawa anapayini. Pikiran ada pelopor, pikiran ada pendahulu, pikiran ada pembentuk, pikiran pemimpin. Dengan pikiran yang bersih, maka ucapan dan perbuatan pun juga akan bersih, dan kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayangan yang tidak meninggalkan orangnya. Jadi kalau kita bisa menjaga pikiran kita, kita bisa lebih bisa menjaga tindakan kita, bisa menjaga ucapan kita. Paling tidak kita bisa mengontrol sedikit, tidak mudah tergesa-gesa untuk melampiaskan emosi, untuk melampiaskan keinginan. Paling tidak kita belajar untuk bersabar. Ketika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi kita, kita akan lebih mudah mengontrol diri. Sabar terlebih dahulu. Ketika ada keinginan atau keserakahan yang menguasai pikiran kita, yang mendorong kita untuk memenuhinya, paling tidak kita bisa belajar bersabar. Maka dengan pikiran yang tenang, pikiran yang damai, pikiran yang bersih ini, kita bisa melewati kehidupan ini dengan baik. Dan tentu pada akhirnya, meditasi ini akan mengarah pada tujuan yang tertinggi, yakni adalah nibbana. Terbebas dari penderitaan,
terbebas dari segala bentuk pengotor batin. Makanya kita sebagai umat Buddha harus mau bermeditasi.